Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Arif Harahap. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada di masa pandemi seperti ini, di mana kita akan menggunakan Tinkercad untuk belajar membuat rangkaian elektronik secara digital. Mari sama-sama tetap kita menjaga protokol kesehatan sebaik mungkin, sebisa mungkin. Ketika memang tidak ada keperluan yang sangat mendadak, lebih baik kita berada di dalam rumah. Sebelum masuk kepada Tinkercad, materi pembelajaran, kali ini saya sampaikan untuk membuat materi pembelajaran ini saya menggunakan OBS, Open Broadcasting System. Sebelumnya saya sudah menggunakan latar belakang atau background green supaya lebih mudah menghilangkan latar belakangnya sehingga nanti tampilan kita di layar menjadi lebih baik. Berikut untuk menghilangkan latarnya atau mengganti latarnya, pada video caption capture device-nya kita pilih filter. Di sini kita bisa masukkan, atau ini kita klik kanan, kita pilih Chrome key, kita pilih OK. Di sini kita sesuaikan kebutuhan kita. Ya, ini kalau terlalu jelas ada bintik-bintik sedikit di muka, bisa kita atur. Mungkin kita buat dulu seperti ini, ada sedikit bintik-bintiknya. Ya, barangkali seperti ini. Bisa kita sesuaikan lagi yang lain kalau ada yang lebih cocok. Mungkin ini sudah yang terbaik. Kita save. Di sini cukup kita close saja. Paling tidak latar belakang kita sudah kelihatan lebih jelas. Boleh ini kita perkecil, kita sesuaikan tempatnya, mau kita taruh sebelah kiri atau sebelah kanan, dan kita pastikan show recording kita itu ada pada menu yang mana. Ini kita sesuaikan. Kita tutup. Ini posisinya sudah recording. Nanti ketika mau melihat kita buka show recording. Dan kalau menentukan shortcut-nya atau kita menekan tombol apa supaya berhenti, kita pilih setting. Di sini ada hotkey. Saya menekan tanda petik ya, tanda petik, dia akan berhenti, dan start juga tanda petik. Baik. Kita lanjutkan, kita masuk ke materi kita menggunakan Tinkercad. Ini adalah salah satu aplikasi dari sekian banyak aplikasi yang bisa kita gunakan dalam membuat rangkaian elektronika secara digital. Namanya adalah Tinkercad. Ini milik dari AutoCAD. Silakan di browser Anda cukup ketik tinkercad.com. Akan muncul seperti ini. Bisa kita join now atau sign in. Kita coba mulai dari sign in. Di sign in ini tentunya ada pilihan di sini karena kita menggunakan yang free. Silakan sign in with Google. Berikut tampilan dari Tinkercad. Tadi setelah kita mengisi email dan password menggunakan Gmail. Tampilan ini di sini ada dua tampilan, atau bahkan ada 3, ada 4. Di sini ada 3 dimensi desain, ada sirkuit, ada kode blok, ada lesson. Tapi kali ini akan kita bahas berkaitan dengan sirkuit. Nah, di sini di sirkuit ini kita langsung pilih create new circuit saja. Berikut ini adalah tampilan dari Tinkercad.
Tinkercad ini adalah sebuah aplikasi yang sudah terdiri dari berbagai menu. Pada kali ini akan kita coba bagaimana memahami komponen-komponen yang ada pada Tinkercad. Ini adalah komponen-komponennya. Pada waktu sebelumnya kita sudah juga mengenalkan beberapa komponen yang ada di dalam Tinkercad ini. Jadi pada kali ini kita akan mencoba membuat sebuah rangkaian yang dikendalikan secara digital. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan bahasa C. Kita bisa lihat, kita ambil contoh yang paling sederhana di sini yang sudah ada. Kita buka Arduino. Pada menu ini nanti kita akan ketemu dengan contoh seperti ini yang paling sederhana. Bagaimana kita membuat lampu berkedip. Ini cukup kita tarik. Oke, ini bisa kita geser-geser, kita pasin. Di sini ada sebuah microcontroller namanya Arduino. Yang lain juga nanti pasti ada yang lain yang banyak. Sebuah lampu LED, atau sebelumnya kita balik, lampu LED itu ada dua kaki, ada kakinya katoda, ada kakinya anoda. Katoda berarti dia negatif, sedangkan anoda berarti positif. Di sini ada hambatan yang dibuat berupa resistor 220 ohm. Dan ini adalah rangkaian daripada Arduino, di mana di sini ada ground, ada pin 13, pin 12 sampai dengan pin 0. Sebaik mungkin kita akan menghindari pin 0 dan 1 karena ini adalah pin yang digunakan untuk komunikasi serial dengan PC. Jadi kalau nanti kita mau menampilkan pesan, sebaiknya kita tidak menggunakan pin 0 dan 1. Ini adalah pin digital. Pin digital itu adalah artinya angkanya cuma 0 dan 1, true atau false. Jadi ketika kita menggunakan pin digital ini sudah pasti jawabannya, kalau nggak salah benar. Sedangkan di sini ada pin analog. Sedangkan pin analog ini adalah pin yang digunakan yang sifatnya atau hasilnya nanti tidak tentu. Jadi bisa mengeluarkan angka 1 sampai dengan tak terhingga. Sedangkan kalau di digital tadi angkanya cuma 0 dan 1. Jadi kalau di sini angkanya bisa 0 sampai dengan tak terhingga. Terus di bagian bawah ini ada kelompoknya power. Nanti kalau dalam prakteknya, bukan dalam bentuk simulasi, ini ada Vin, artinya kita bisa menginput power di sini sebesar 5 volt. Terus di sini ada GND, ground 5 volt, 3,3 volt. Lainnya biarkan saja dulu. Ini adalah power, input power. Tapi karena kali ini kita adalah mencobanya secara digital, mungkin tidak terlalu detail, kita akan bahas berkaitan dengan microcontroller ini. Nah, gimana caranya supaya lampu ini bisa berkedip? Tadi dia ada di pin ke-13. Sekarang kita lihat code-nya. Ini kalau secara blok dia caranya menggunakan seperti ini, tapi saya tidak menyarankan kita menggunakan blok. Nah, di sini set built-in LED to, dia kan cuma ada dua pilihan, high dan low, mati atau hidup. Low itu negatif, high itu positif. Oke, kita buat yang bukan blok. Berarti kita memilih yang polanya adalah teks. Kita continue. Bagian atas ini boleh ditampilkan, boleh tidak.
karena setiap tulisan yang diawali dengan garis miring bintang sampai dengan ditutup dengan bintang garis miring itu tidak digunakan, atau per setiap baris ketika diawali dengan garis miring 2 kali itu juga tidak digunakan, hanya sebagai komentar saja. Bagian ini juga boleh kita hilangkan. Kita akan terjemahkan supaya lebih mudah. Di sini void setup karena dia menggunakan pin 13 tidak perlu dikasih nama, atau di sini sudah disebutkan pin 13 itu adalah output. Nah, ada dua hal nanti yang perlu kita pahami, ada pin untuk output, ada pin untuk input. Ini bisa menjadi output dan bisa juga menjadi input. Ini juga bisa menjadi output dan bisa juga menjadi input. Sekarang yang kita bahas adalah output. Pin mode, pin ke-13 itu kita buat statusnya menjadi output. Nah, di sini digital write itu berarti kita menulis, membuat perintah untuk mengaktifkan pin 13 itu menjadi high atau positif. Nah, ini delay 1000, artinya delay 1000 adalah 1 detik. Delay 1 detik. Terus kita lanjutkan kembali setelah 1 detik, maka dia pin 13 itu, kaki yang ke-13 itu kita kasih menjadi low. Artinya kita kasih negatif selama 1 detik. Jadi kalau yang pertama di sini kaki dari LED, kaki dari lampu LED katoda itu sudah disambungkan dengan negatif, sudah ground. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan bahwa pin kaki anodanya itu sudah pasti negatif. Jadi yang kita rubah adalah kaki high, kaki yang kedua menjadi high atau low. Jadi kalau di sini di barisan ini berarti negatif dan satu kakinya positif. Sedangkan di sini kaki yang pertama, kaki yang katodanya negatif dan kaki katod anodanya juga dikasih negatif. Maka karena negatif ditambah negatif hasilnya menjadi mati, tidak berfungsi. Ini kita coba simulasikan. Dia akan berkedip per 1 detik. Oke. Sekarang kita pindah supaya kita lebih memahami kaki ini, kita pindah ke sini supaya lebih mudah kelihatan. Kaki yang ini kita pindahkan ke sini. Ini bisa kita geser-geser seperti ini supaya lebih rapi. Ini negatif, ini semestinya kita buat warnanya out ya, tidak tentu ya. Mestinya ini merah, ini kita merah ketika dia menjadi high. Nah, kakinya sekarang ada 2. Di sini kita kasih nama supaya kita lebih jelas memahaminya. Kaki integer, ini kita kasih tipe datanya adalah integer. Kaki katoda, ini kaki katoda. Kaki katoda sama dengan tadi sudah kita geser, dia menjadi pin 13 sama dengan pin 13. Terus yang kedua tetap variabelnya integer. Kaki
anoda, tidak boleh pakai spasi, sama dengan 12 titik koma. Pada bagian point setup, point setup ini adalah bagaimana kita menginisialisasi atau mengenalkan apa yang kita buat pada atau apa pin yang kita pesan dan membuat statusnya apakah input menjadi atau output. Jadi pin 13 itu kita ganti namanya menjadi kaki katoda. Output. Sedangkan ini bisa kita copy. Mana jadi di sini menjadi kaki anoda. Harus sama persis ketika huruf besar kita buat huruf besar. Di sini kita lakukan sekarang. Kita menulisnya kaki anoda. Ini boleh duluan, boleh belakangan. Bisa kita copy saja di bawahnya. Kaki. Kalau tadi di atas adalah anoda, maka di bawah ini menjadi katoda. Kaki katoda. Satu kita kasih, dia menjadi low. Karena memang katoda itu semestinya low. Anodanya menjadi high. Nah, ini cukup kita copy ke bawahnya. Kapan dia mau mati? Kalau dia mau kita matikan, ini kita copy di bawah, ini kita ganti. Kita rapikan. Di sini yang semestinya ini adalah positif, kita ganti menjadi negatif. Saudara barang pasti nanti kalau negatif ditambah negatif tidak akan terjadi apa-apa. Oke, ini kita coba dulu simulasikan. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Ada kesalahan di bagian ini. Nah, kita perhatikan salahnya yang mana. Saya ulang kembali, point setup buka kurung tutup kurung standarnya seperti itu karena isi dari point setup ini akan dikirim ke bawah, maka dia ada tanda buka kurung tutup kurung. Ini artinya mulai, begin, dan ini artinya selesai. Code has some error. Bisa kita lihat di sini di point setup kaki katoda was not declaration. Jadi di sini kita menulisnya kaki anoda dan kaki katoda, tetapi saya di sini tadi ada kesalahan KKI. Nah, ada salahnya di situ. Anoda. Kita coba ulang kembali. Apakah masih ada yang salah? Nah, masih ada yang salah. Kita cek kembali di mana dia kesalahannya. Sama, kita cek kembali ada kesalahan di sini. Di sini nulisnya kaki katoda, di sini menulisnya kaki katoda. Kita cek kembali. Jadi bisa kita mengetesnya atau melihatnya di bagian koreksi apa yang salah. Kita coba start kembali. Mudah-mudahan tidak ada yang salah menulis lagi. Di sini sudah tidak ada salah nulis lagi. Yang pertama kita lihat ketika tidak terjadi kesalahan, simulator time-nya itu jalan. Tapi ada juga nanti simulator time-nya jalan, di sininya nggak jalan. Bisa terjadi. Ingat, dalam penulisan ini kita menuliskan point setup harus diawali dengan buka kurung dan tutup kurung. Setiap penulisan di dalam buka kurung tutup kurung harus diakhiri dengan
titik koma ketika dia bukan sebuah perintah atau fungsi seperti fungsi if dan sebagainya. Di void loop juga hal yang sama kita lakukan, buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal sebagai permulaan di sini dan terakhir di sini. Kenapa dia ini berkedip-kedip? Yang pertama, pada bagian ini dia menghidupkan selama 1 detik. Setelah itu dia matikan selama 1 detik. Ketika 1 detiknya selesai, maka dia loop kembali. Makanya namanya juga void loop. Dia akan berulang terus seperti ini. Supaya lampu LED ini bisa lebih cepat kedip-kedipnya, tentunya yang kita rubah ada delay-nya. Untuk merubah itu kita stop dulu, bisa kita stop. Nah, setelah kita melakukan stop, maka di sini kita rubah. Jangan 100 lah, 100 kecepatan, kita ganti menjadi 200. Ini kita ganti juga jadi 200. Kita coba simulasikan kembali. Dia jauh lebih cepat. Oke. Sudah terjadi, sudah cepat. Ini mohon bisa dipastikan, dipahami betul ini adalah langkah dasar bagaimana kita menghidupkan secara digital lampu LED. Ini boleh kita tutup dulu, portnya kita tutup. Kita coba ganti dengan yang lebih tentunya lebih seru. Ini bisa kita hapus. Baik, kita akan menggunakan banyak lampu LED. Kita coba banyak menggunakan lampu LED di sini. Terus kita cari, kita buka basic saja. Maaf, ini tadi ketarik, boleh kita hapus. Kita butuh lampu LED tentunya lebih banyak dari yang tadi. Kita buat seperti ini. Atau kita biar lebih mudah, kita kasih breadboard. Kita punya breadboard. Kaki yang mau kita perbaiki adalah kaki yang negatifnya kita buat tetap sama. Jadi groundnya, ini ada ground di sini. Kaki ground ini bisa kita tarik ke ground. Jadi satu baris ini berarti sudah terkoneksi negatif. Kita rapikan sedikit. Baik, ini kita kasih warnanya black. Nah, kaki yang berikutnya, semua kaki dari ini sudah seperti ini. Ini cukup kita tarik ke sini. Lampu yang berikutnya, kita punya lampu nanti itu ada sebanyak 13 semestinya, atau paling tidak kita buat 5.
lagi yang terakhir, kita sambung sama. Dalam mendesain seperti ini, ada salah satu penilaian adalah kerapihan. Jadi pastikan gambar yang dibuat itu sudah tertata dengan rapi. Ini sudah secara pengkabelan sudah kita buat sama. Sudah kita tarik kabelnya, tinggal kita buat codingnya. Baik, di sini kita tarik. Kita sebenarnya lebih baik menggunakan yang versi yang tadi, boleh kita ini perkecil. Kita geser ke arah kanan. Terus kita di sini sudah punya. Supaya lebih mudah tadi, ini kita hapus saja dulu. Supaya lebih pendek programnya, kita cukup menulis di sini. Kita hapus juga. Kita tulis di sini kakinya, mulai yang kita gunakan adalah kaki yang kedua. Ini kita copy sebanyak 5 kali. Berarti 2. Kita copy sampai banyak 5 kali. Kita ganti kembali menjadi 2, ini menjadi 3, 4, 5, 6. Kita play. Apa yang kita lihat terjadi? Hidup, terus mati, hidup, terus mati. Seolah-olah dengan pola seperti ini adalah dia berkedip. Di sini, ketika lampu 5 kita hidupkan, selanjutnya lampu keempat kita matikan, dan terakhir lampu kelima akan kita matikan setelah lampu 6 kita hidupkan. Ini bisa kita coba play. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sementara dia adalah dihidupkan lampu kedua selama 2 detik. Setelah itu lampu ke-3 dihidupkan, lampu keduanya dimatikan, dan terakhir itu sekaligus lampunya dimatikan. Barangkali itu materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, sehingga pada pertemuan minggu berikutnya kita akan pelajari hal-hal tentunya yang lebih menarik, bagaimana membuat simulasi